Bapak, saudara-saudara sekalian, ada pula yang tanya, Ustadz, tuh tetangga saya tidak pernah sholat, proyeknya lancar. Itu Ustadz, tidak pernah sholat tapi istrinya cantik, 4 malah Ustadz. Rumahnya bagus, bisa jadi seperti itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita tidak tahu? Tidak ada. Bapak, saudara-saudara sekalian, ada pula yang tanya, Ustadz, tuh tetangga saya tidak pernah sholat, proyeknya lancar. Itu Ustadz, tidak pernah sholat tapi istrinya cantik, 4 malah Ustadz. Rumahnya bagus, bisa jadi seperti itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita tidak tahu? Tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya. Apa yang kita tidak tahu? Duitnya banyak tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak di Sulawesi saya lihat, duitnya miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Berhadapan meja makan, penyakit semua dipikir. Asam urat, kolesterol, lemak. Apa yang bisa dia makan? Cuma jagung. Uang 4 miliar makannya cuma jagung. Oh, kasihan. Mobilnya harganya 1 miliar lebih tapi tidak pernah dinikmati. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati kanan kiri, mati kita. Rem sedikit. Calan atau cilaka. Begitu dia ke dokter, dia bilang, dokter, Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena sinar matahari. Mobil AC, masuk rumah AC, masuk kantor AC, tidak pernah kena sinar matahari. Makanya Bapak sakit. Mulai besok Bapak keliling di komplek jam 9 sampai jam 10. Kasih sinar matahari. Gimana caranya, dok? Jangan pakai baju, pakai celana pendek. Jangan pakai sandal ya, jangan pakai topi. Jalanlah dia cuma pakai celana pendek. Keliling keringatan. Apa bedanya sama gembem? Kenapa? Tidak beres sholatnya. Ada yang penuh penyakit, dirinya diliputi penyakit. Dokter sudah kesana kemari tidak menyembuhkan. Memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Caranya, datangi dulu Allah, sholat dulu, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Kalau saya sakit seperti ini ya Allah, gimana saya nafkahi anak saya? Ya Allah, kalau saya capek gini, gimana kalau saya sakit gini? Gimana saya bisa sholat dengan sempurna? Sembuhkan penyakitku ya Allah, karena Engkau yang maha menyembuhkan. Sudah itu, baru ke dokter. Bukan dokter yang menyembuhkan kita, Pak. Demi Allah, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz. Kenapa ki Ustaz? Sakit-sakit perutku ini dok. Kenapa bisa? Urusanmu. Karena kau dokter. Yang hebat itu kalau baru kita masuk, Ustaz pasti mencret. Allah tanpa diberitahukan keluhan kita, Allah sudah tahu. Maka mengadulah kepada Allah. Ketika ada masalah di dunia ini, Allah tidak minta kau jadi anggota DPR dulu, kau jadi orang kaya dulu, kau jadi profesor dulu, kau jadi pengusaha dulu supaya selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bis sabri was salat. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bapak, saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pergi mencukur. Yang cukur saya ini jelas kelaminnya tidak jelas, antara laki dengan perempuan. Orang sekarang bilang LGBT, di kampungku bilang calabai, di Makassar bilang bencong. Tidak jelas. Makhluk seperti ini kan cerewet. Waktu dia cukur saya, semua dia komentar. Saya diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang ini mulutnya ini dia bilang. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Kenapa ada orang miskin berkeliaran? Kan Tuhan Maha Pengasih. Dalam hatiku, benar juga dia bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak debat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Habis-habis pulsa. Sudah, saya keluar. Begitu saya keluar, Allah kasih jawabannya. Saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya bilang, dek, sini kok. Saya kasih kau 50.000 ikut sama saya. Kemana Ustaz? Ikut saja sini. Ikut. Saya kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz. Saya bilang, Deng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang. Barusan saya cukur ki Ustaz. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada ini gondrong? Langsung dia bilang, dia salah Ustaz. Bagaimana dia tidak gondrong? Karena dia tidak datang minta kepada aku untuk cukur.
Coba kalau dia datang kepadaku, maka aku cukur dia sampai gundul. Demikian juga Allah. Coba hafal Asmaul Husna. Ada enggak nama Asmaul Husna jelek? Semua bagus. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf, maha menyehatkan, maha menyembuhkan, maha kaya. Semua bagus. Lalu kita tidak datang untuk meminta kepada yang maha bagus itu. Kita lebih senang datang kepada manusia. Padahal Nabi menjelaskan, siapa yang menggantungkan diri dan cita-citanya, harapannya kepada manusia, maka siap-siaplah kalian kecewa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan. Masih ada 2 pintu untuk sampai ke akhirat, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah. Kenapa ibu? Belum puas? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Terus menghina. Memangnya saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya satu, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak ceramahku kita ingat malam ini. Cukup sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing, kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu di antaranya adalah memelihara solat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kesimpulan kita, Rasulullah menjelaskan, siapa yang meyakini 2 kalimat syahadat sampai matinya, dia ucapkan lalu dia yakin sampai mati, pasti masuk surga. Cuma pertanyaan, kapan masuk surganya? Kapan masuk surganya Ustaz? Selesai dicuci di neraka. Bagaimana model cucinya? Tergantung dosanya. Kalau dia waktu hidup bagus amalnya, maka cucinya sedikit saja kotoran, tak masuk surga. Tapi kalau dia banyak kotorannya, banyak dosanya, ibuku di kampung dulu kalau banyak pakaianku kotor, cara cucinya apa? Kalantang. Di kalantang itu direndam dulu air panas 1 hari, kemudian disikat, dibanting, dilipat, diinjak-injak, malamnya diembunkan, besok dijemur 1 hari full, besoknya baru dibersihkan ulang, baru bersih. Kalau sedikit saja dosanya, tempeleng, tak, nah sudah masuk surga. Tapi kalau banyak dosamu bos, dikalantang kau dulu. Yang ketiga, kesimpulan kita, Allah bertanya dalam Al-Quran As-Sajdah, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan pura-pura beriman? Islam tapi pura-pura? La yasta'un, tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surganya dunia, insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, fasik, imannya hanya di lidah, pelakuannya bukan Islam, kami akan kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat.